Ya, Mitra Bisnis heboh di medsos maupun media mainstream. Institut Teknologi Bandung atau ITB menawarkan layanan pinjol atau pinjaman online untuk bayar kuliah. ITB menegaskan pihaknya memang bekerja sama dengan lembaga keuangan non-bank untuk membantu pembayaran kuliah mahasiswa dan juga sudah diizinkan oleh OJK. Nah, apa komentar Anda mengenai tawaran biaya kuliah dengan menggunakan pinjol ini? Silakan 6339160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Kita tunggu komentar Anda. Menurut saya sih agak aneh itu ya, sekelas ITB gitu ya, kalau kerjasamanya dengan lembaga non-bank. Lembaga non-bank itu kan dia ngambil duitnya itu kan dari bank, sudah pasti dengan bunga. Kemudian dia pinjamkan lagi ke mahasiswa, tambah lagi bunga. Jadi 2 tingkat itu bunganya. Seharusnya kalau untuk membantu gitu ya, membantu mahasiswa gitu, udah jelas kalangan mahasiswa udah ekonominya pas-pasan gitu ya. Dengan niat membantu harusnya ngambilnya yang langsung dari bank gitu. Jadi duitnya tidak bertingkat begitu. Jadi ya kalau bisa lebih murah, kompetitif bunganya gitu kan. Kalau non-bank, lembaga non-bank gitu kan udah pasti itu ya, bunganya lebih tinggi gitu. Terima kasih. Ya, sebenarnya minjam untuk pendidikan atau student financing ini bukan hal yang tabu dan yang baru ya. Kalau kita lihat di luar negeri kan mereka ada namanya student loan atau pinjaman untuk siswa-siswa atau mahasiswa yang ingin belajar pendidikan. Tapi biasanya ini ditanggung oleh pemerintah dengan bunga yang sangat rendah. Jadi sebenarnya kalau dikatakan melalui pinjol ya agak miris juga, karena kita tahu kalau pinjol itu bunganya tinggi sekali. Jadi mestinya bisa diusahakan ITB sebagai lembaga pendidikan yang prestis mestinya bisa membantu mahasiswanya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih murah. Misalkan melalui bank perbankan ataupun sumber pembiayaan lain yang harganya suku bunganya lebih terjangkau oleh mahasiswa tersebut. Oke, demikian dari saya. Thank you. Saya punya pantun nih untuk yang ini ya, topiknya soal sarjana pinjol. Iya. Makan nasi campur ayam fried chicken di mall dibayarin sama babe. Masa biaya kuliah bayar pakai pinjaman online? Aneh-aneh aja ide ITB. Untung dulu mah kalau pinjam mah langsung ke orangnya ya, berupa fisik gitu. Sekarang online mah waduh gampang sekali terdeteksi gitu. Ada-ada aja. Di sekolah suruh suruh anak-anaknya bayar uang kuliah atau sekolah gitu. Kuliah ya, institut ya, bayar pakai kredit, aneh-aneh aja. Kalau minjem akhir-akhirnya benjol. Mungkin pimpinan PUDE ini tidak pernah dengar kampanye paslon nomor 3 Ganjar. Kalau aku dengar kampanyenya kan nggak perlu pinjol tuh. Yang nggak mampu kasih aja ke Pak Ganjar. Ganjar mau kasih beasiswa tuh sampai jadi 1 gratis. Kan nggak perlu lagi kan pinjol itu. Sudah dengar 1 kali tapi nggak yakin itu bisa realisir itu. Jadi digandenglah pinjol itu tuh. Siswanya merasa pintar, pandai, memang dia betul-betul mau sekolah, teruskan kuliah, ambil aja itu pinjol. Urusannya bagaimana nanti itu dia lulus kan dia bisa bayar dengan jasa yang dia sudah kuasai, itu kepintaran dia. Nggak usah takut dong. Jadi memang segala sesuatu ada gamblernya kalau menurut saya. Nggak salah itu. ITB-nya mau membantu, terlibat berarti kan, bukan terlibat. Kalau terlibat kan buruk. Mau membantu gitu pada si mahasiswa kan. Yang penting mahasiswanya betul-betul dia mau kuliah. Kalau menurut saya nggak apa-apa, itu ambil aja. Kemungkinan untuk lulus besar ya juga. Dia juga itu kan mahasiswa juga mikir kan. Nanti kalau dia sudah lulus, dia sudah rancangkan dari sekarang. Lulus, nah dia bayar pinjol. Kalau nggak bisa bayar, bagaimana nanti? Pasti universitasnya itu juga membantu mereka sungguh-sungguh kok, bukan untuk yang lain. Dan saya doakan setiap mahasiswa yang mendapatkan pinjaman
pinjaman pinjol ini di atas 80% akan berhasil. Karena ini segi kemanusiaan yang artinya segi sosialnya tinggi. Menarik ya, punya inovasi yang bagus ini sebetulnya ya. Mungkin yang saya pertanyakan adalah, ini kan kerjasama ya, apakah ITB menjadi penjamin kalau sampai tidak terbayar? Apakah kemudian nanti kalau lulus dan belum terbayar, ijazah jadi jaminan? Kemudian, lah kalau nggak lulus tapi belum terbayar gimana? Nah, ini kalau kata Pegadaian memberikan solusi tanpa apa ini? Kalau ini, waduh, ini solusi bukan solusi. Nah, apakah ITB juga mendapatkan profit sharing dari usaha pinjol ini, ya, terutama untuk mahasiswa ITB? Kalau biasanya ya universitas yang bagus itu mendorong mahasiswa untuk magang supaya tahu dunia kerja. Nah, kalau untuk urusan pinjol ini, universitas mendorong mahasiswa untuk melihat dunia nyata, kejamnya dunia ini, ya, dengan adanya hutang menghutang sebelum waktunya. Kalau menurut saya kan mereka belum punya penghasilan, ya, tapi didorong untuk melakukan pinjaman online lagi, ya. Menurut saya itu aja ya. Topik tentang pendidikan lagi Anda angkat, suka sekali saya. Ya, pernah saya ceritakan ke Mas Denny tempo hari, kawan saya senior, tahun 60 dia masuk ITB yang saya maksud itu. Sebetulnya secara formal legal dia sudah diterima, daftarnya ada nama mahasiswa yang diterima. Begitu registrasi, daftarkan ulang untuk diterima secara ya legal, secara formal, dimintain Vespa, mundur teratur. Dia ini apa-apaan, katanya. Dia terbang ke Jakarta lagi, dia daftar di Trisakti. Ujung-ujungnya dia menjadi salah satu dosen di sana, dan pada waktu itu Trisakti termasuk perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Nah, kita bicara tentang pinjol, ini ada 4 objek sebetulnya yang harus dikritisi. Satu, mahasiswanya itu sendiri, termasuk orang tuanya. Yang kedua, institusi pendidikannya. Yang ketiga, perbankan. Yang terakhir, pemerintah. Nah, yang terakhir ini nih, dari tahun 60 sudah nggak bisa mereka memperbaiki pendidikan ini. Padahal di dalam undang-undang dasar kita disebutkan anggaran pendidikan itu 20%. Nah, begini, ternyata dari 20% itu termasuk gaji guru, terus lembaga pendidikan yang dikoordinasi oleh Kementerian Agama. Akibatnya yang anggaran pendidikan yang betul-betul terpakai nggak efektif. 20% itu rusaklah kita. Sekarang setiap tahun ITB itu berapa orang memvisuda sarjana, entah sarjana bidang energi ke bidang apapun itulah, teknik segala macam itu. Tapi kenapa negara ini begini? Begitu juga di perguruan tinggi lain yang jurusannya non eksakta, misalnya UI misalnya. Setiap tahun sarjana ekonomi berapa yang diwisuda? Begitu juga sarjana hukum, berapa yang diwisuda? Maksa Allah, artinya begini. Jadi ada masalah di sini. Kita butuh presiden yang tegas dan keras untuk memperbaiki pendidikan ini. Kalau nggak dapat itu, jadi kira-kira yang tegas, yang keras itu mirip Orde Baru, tetapi harus pro kepada rakyat, pro kepada pendidikan, pro kepada pangan, pokoknya berpihak kepada rakyat lah. Ini yang kita tidak pernah dapat. Ya, mudah-mudahan nanti tangan Tuhan ikut bermain memperbaiki negara ini. Saya pikir kebanyakan orang memberikan stigma yang negatif terhadap pinjaman online ini. Karena seringkali yang kedengaran beritanya yang tidak bayar langsung ditagih dengan cara-cara yang kasar, ya kan? Sehingga stigma pinjaman online ini agak negatif. Padahal yang tidak bayar juga nggak benar, udah pinjam nggak bayar. Nah, saya pikir teknologi memberikan kesempatan adanya pinjaman online yang notabene dengan digital dan lain-lainnya.
Saya pikir ini adalah satu hal yang baik. Kenapa? Karena Indonesia itu begitu luas dan penduduk begitu banyak. Penduduk yang unbankable itu sangat banyak. Mereka tidak tersentuh oleh bank dan bank pun tidak bisa menyentuh mereka. Kemudian terciptalah cara-cara yang seperti peer-to-peer lending lah, menghimpun dana dengan crowdfunding lah. Itu banyak sekali yang mereka tidak tersentuh, unbankable. Jadi yang menyentuh mereka yang harus menggunakan teknologi ini. Di balik daripada berita-berita ada yang tidak bayar kemudian ditagihnya dengan kasar, saya percaya banyak juga orang yang terbantu, mungkin UMKM dan segalanya, terbantu dengan pinjamannya sejenis ini. Tapi mungkin tidak terlalu diekspos. Mungkin pernah mendengar yang namanya peer-to-peer lending itu ada beberapa bidang-bidang tertentu yang fokus. Pengelola memberikan bantuan kepada petani khusus, mungkin petani bawang, dan mereka bisa bertumbuh. Jadi prinsip daripada pinjaman online ini saya pikir baik. Tentu dalam hal ini ITB melakukannya tentu harus dengan niat baik. Nah, ITB sebagai perguruan tinggi universitas mereka juga perlu uang untuk berputar. Nggak bisa mengandalkan pemerintah toh. Dengan adanya kreativitas berpikir gini, mungkin terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk membayar. Sementara prestasi tidak terlalu tinggi, mau diberi beasiswa juga susah. Tercetuslah pemikiran ini. Tentu dibaliknya jangan mengambil keuntungan ya. Yang kita khawatirkan jangan tercium ada bau-bau dikit, tapi mudah-mudahan TB yang memiliki nama besar, saya kira niatnya baiklah. Membantu mahasiswa yang mungkin sementara waktu kesulitan membayar bisa melalui fasilitas ini. Karena lebih baik diberikan kepada mahasiswa dan dia bisa meneruskan kuliahnya daripada dia harus dicuti satu semester dan lain-lain. Saya kira hal ini ada positifnya. Tentu ITB harus menganalisa dan kalau memang hal ini berhubungan dengan masyarakat luas, ya OJK memantau. Baik, kenapa tidak? Barangkali universitas lain juga bisa menirunya. Tentu kita akan lihat dulu. Artinya, saya pikir ini satu kreativitas yang baik. Kreativitas yang baik yang tentu dilakukan dengan niat baik. Tentu anak-anak kita, mahasiswa supaya mereka bisa melanjutkan. Karena di ITB itu belum tentu semua mampu. Banyak juga mungkin orang tua kirim uang terlambat. Tapi anak-anak itu harus melanjut terus pendidikannya. Mereka bisa selesai tepat waktu. Dengan keterampilan mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Justru barangkali pinjol ini menjadi jasa bagi mereka. Nah, saya kira hanya sisi niat baik ITB kerjasama dengan pinjol dan OJK pantau. Saya kira gitu. Ya, kalau ada kampus yang bekerja sama-sama pinjol terus mengatakan itu niat baik, itu saya pikir sih ridiculous ya. Dalam konteks lain bodoh amat lah pendapat seperti itu. Pinjol itu sendiri itu didesain dengan compounding interest ya, bunga berbunga. Itu akan memberatkan mahasiswa. Dan ini jangan dilihat hanya ITB, karena ITB itu dianggap mahasiswanya pintar, harus diselamatkan. Apa mahasiswa lain yang sedang-sedang saja dari sisi academic science ya kan, ini ITB itu saintek lah. Sementara mata kuliah soshum di fakultas-fakultas swasta di seluruh Indonesia, fakultas negeri lain di seluruh Indonesia juga sama penting juga mahasiswanya kan, jago di bidang hitung-menghitung, tapi ada juga yang jago di bidang kesenian dan sebagainya. Nah, kalau kerjasama dengan pinjol, sudah jelas itu sebuah cara yang tidak bijaksana itu tadi. Oleh karena itu seharusnya mungkin ITB dengan wali amanatnya yang pintar-pintar itu, dengan endowment fund yang mereka miliki ya, dana abadi, mungkin itu bisa diberikan semacam student loan dengan masa bayar nanti ya, kalau kita di Singapura atau di mana itu kan kalau sudah tamat baru kamu bayar. Kalau kamu sudah tamat dengan gaji $2,500. Jadi jangan pakai alasan lain bahwa ini adalah keputusan yang salah. Dan saya pikir Pak Nadiem sudah layak sih mempertimbangkan untuk mengganti rektor yang seperti ini. Nah, ini kan ketidakmautawan dia mau memitigasi resiko atas tagihan ini kepada pihak lain, tapi bukannya kepada endowment wali amanat atau kepada perbankan yang benar, malah ke pinjol. Sementara kalau dilihat sebenarnya secara persentase, dari 10.000 mahasiswa tiap tahun
tiap angkatan yang harus bayar UKT. Sebenarnya yang nyangkut itu berapa persen sih? Apa sampai 10% dari 10.000, 1.000-nya nggak bayar? Kan nggak mungkin. Paling itu hanya 1-2%. Jadi gara-gara 1% atau 0,7% dari total populasi mahasiswanya, malah dia jerumuskan ke pinjol. Jadi saya pikir memang banyak orang pintar, jadi rektor bahkan, tentu punya hati nurani. Dan hati nurani ini cara ngajarinya buat Pak Nadiem gampang, keluarkan surat keputusan untuk besok diganti itu rektor jadi guru besar biasa saja gitu. Saya heran ya, bahas gini aja kok pakai muter-muter repot gitu ya. Padahal ini receh banget, ini gampang banget jawabnya. Kalau orang minjam dari bank atau dari leasing atau dari mana, itu kan ada syaratnya rekening koran. Penghasilan dia berapa? Mampu nggak dia? Itu aja sederhananya. Lah mahasiswa itu fokus belajar kok disuruh dari mana penghasilannya? Itu satu. Yang kedua, kalau dibilang pinjol yang bunganya harian, nyekek ini, itu dibuat itu dasarnya untuk pinjaman jangka pendek, ada produktivitas, terutama dalam hal industri komersial. Misalnya dia buka UKM, dalam 10 hari dia ada income. Untuk dibalikin segera, itu kan idealismenya kan di situ. Makanya dikasih pinjaman-pinjaman yang di bawah otoritas OJK atau Bank Indonesia. Jadi saya pikir ini pembiaran yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, pembiaran dilakukan oleh Ketua OJK, termasuk di sini Sri Mulyani Menteri Keuangan, termasuk di sini Dirjen Pajak, karena pinjaman itu ada pajaknya. Termasuk di sini yang paling konyol ya Nadiem. Pembiaran terhadap rektor, tak mungkin orang kaya minjem, pasti orang miskin. Harusnya rektor itu pekerjaannya mencari donatur dari luar negeri, dari asing atau dari pabrik-pabrik yang mau kerjasama untuk berikan beasiswa. Kalau itu benar, karena mereka belum berpenghasilan, mereka masih menimba ilmu. Konyol deh. Terima kasih. Ini saya nggak habis pikir ya, pendidikan tinggi sekelas ITB. Ini direksinya atau pimpinannya apa nggak tahu atau belaga nggak tahu atau bagaimana ya? Kalau kita ngomong kasar sedikit, ini punya akal sehat atau enggak sih mereka ya? Kayak nggak tahu pinjol aja. Saya mau cerita, saya punya family, ada satu anggota keluarganya itu pinjol, itu bunga setengah tahun itu bisa 50%. Coba pikir nggak, Pak? Kalau orang disuruh nyicil pakai pinjol, apa jadinya? Kok sekelas ITB nggak ngerti? Bukan soal ini di ACC OJK atau bukan, tapi apa nggak tahu itu pinjol itu sangat memberatkan masyarakat sebenarnya. Kalau saya pribadi nggak setuju pinjol itu diadakan di Indonesia, karena masyarakat kita tuh boleh dibilang mungkin 70% ini masih pendidikannya itu sangat rendah, sehingga nggak tahu akibat dari pinjol itu seperti apa. Nggak bisa bayar pinjol itu sampai diteror, didatengin debt collector, apa nggak orang nggak stres. Jadi saya pikir nih sekelas ITB ya memalukan. Kalau memang mau kasih beasiswa ya beasiswa, kalau memang nggak sanggup ya jangan dulu diterima, jangan disuruh pakai pinjol. Itu bahaya banget ya, kasihan muridnya. Makasih. Sedih sekali ya. Ini bakal menjerat anak-anak miskin yang kuliah di ITB. Sedih sekali. Saya pikir ini berita ini pasti didengar oleh Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, bukan hanya rektor. Didengar Gubernur Bank Indonesia, didengar apalagi dibilang diterima OJK. Itu OJK itu kan orang-orang yang cerdas pintar semua. Dan mereka tahu kalau mahasiswa dikasih pinjol, nggak mungkin mahasiswa orang kaya yang minjam. Pasti anak-anak miskin. Bunganya berapa? Tragis. Kalau saya dengar ini tragis. Bukan hanya karena ITB-nya aja. Apapun pendidikan pakai pinjol. Kemana hati nurani Menteri Pendidikan? Mau dibawa kemana generasi bangsa ini kalau nggak bisa sekolah? Diperas lagi sama pinjol. Kalau pinjol itu untuk dunia usaha komersil,
masih ada alasan bagaimana membayarnya. Ini anak pendidikan kan bukan komersil, Pak. Itu aja deh. Tapi habis pikir saya. Pinjol itu rentenir, cuma dikemasnya dengan aja fintech, gitu. Nah, sebenarnya ada pinjol berjamuran ini, sebenarnya kegagalan dunia perbankan juga. Kenapa? Kita lihat aja, buka bank di Indonesia tuh nggak mungkin rugi punya. Bunganya tinggi, marginnya besar, gitu loh. Dijamin oleh undang-undang peraturan sama BI dan nama OJK gitu loh. Itu kalau dengan benar nggak mungkin rugi punya. Bunganya tinggi, spreadnya lebar sekali gitu loh, ya kan? Terus mereka masuk lihat setelah pinjol ini ada bisnis yang baru lagi. Nah, dia mulai masuk lagi nih karena untungnya lebih besar lagi gitu. Kesian rakyat kecil, jujur aja. Ya, makasih. Waduh, saya sih kurang setuju ya. Masa mahasiswa pelajar disuruh minjem? Waduh, di mana itu etika ininya? Pokoknya saya kurang setuju lah. Disuruh minjam. Ya. Itu aja. Nah, kalau ini ya saya jadi berpikirnya gini. Apa namanya, pinjol itu kayaknya kita alergi ya. Jadi tapi sebetulnya kan ada kebutuhan di masyarakat ya, orang butuh pinjam uang ya. Yang ada sekarang kan image-nya tuh kayaknya pinjol tuh naginya yang menyeramkan begitu. Ya kan, ya begitulah bisnis ya. Kalau ada kemudahan di depan ya ada konsekuensinya, dia punya kewajiban yang berat gitu. Ya sekarang kalau masalahnya ITB saya belum baca sih beritanya lebih jauh ya. Tapi kalau ITB itu kan isinya dosen-dosennya atau stakeholdernya itu bukan orang-orang bodoh gitu loh maksudnya. Malah saya tercium ini jadinya kayak ada ini ya, keterlambatan gitu mengambil peluang gitu. Maksudnya kenapa nggak masuk bisnis online buat mahasiswa gitu loh. Jadi sebetulnya ini mah sah-sah aja. Ya kan, ya mereka kan juga orang-orang yang ngerti semua kan. Maksudnya kalau riba itu kan nggak baik gitu kan. Betul nggak? Iya betul. Ya, nah sekarang kalau mereka terapkan di situ, apakah ada potensinya nih, misalnya mahasiswanya nih maaf kata saking nggak punya uang, lalu yang coba kita dengar konotasi negatifnya, misalnya ya jadi menjual diri gitu dalam tanda kutip ya. Nah, itu kan terjerumus. Tapi mahasiswa ITB sih nggak seperti itulah rasanya, cerdas-cerdas sih gitu. Kekhawatiran kita tuh apa gitu loh. Ya biarin aja, jauh lebih produktif lagi kalau kita bicara buat bisnis opinion yang masalah kita bahas bisnis lah. Kenapa nih pemilu nggak beres-beres gitu loh. Kalau yang kayak gini-gini mah cuma soinan aja deh. Itu menurut saya. Bahwa kita tidak perlu berlebihan menanggapi pinjol. Pinjol itu adalah lembaga resmi alternatif pembiayaan untuk masyarakat. Selama ini dinarasikan seolah-olah jelek, karena kan sesungguhnya ada segelintir sedikit orang yang ngemplang hutang, pinjam tidak bisa bayar, dan kemudian ditariklah entah motornya lah, entah apanya lah, atau mungkin ditagih dengan sedikit kasar lah. Yang kalau menurut saya ya kalau berhutang ya memang harus bayar. Itu loh, masa hutang mau gemplang, agama apapun juga mengajarkan kalau hutang ya bayar. Tidak mampu bayar ya jangan pinjam. Jangan pula malah difasilitasi dengan nabinya tidak boleh jam berapa, cara nabinya harus begini, begitu loh. Kok orang ngemplang malah difasilitasi oleh negara? Mari kita letakkan masalahnya pada hal yang sesungguhnya, bahwa kalau pinjam ya bayar lah. Itu kan gak ada bedanya dengan tengkulak, rentenir, arah. Terima kasih. Pendidikan kita udah komersial, jadi nggak ada lagi kampus perjuangan tuh nggak ada. Jadi semuanya itu pakai duit. Jadi orang-orang yang nunggak itu saya baca kemarin 120.000 orang yang nunggak UKT, uang tunggal itu, uang kuliah tunggal, nggak kuat bayar. Jadi disarankan untuk beli pinjol. Nah, pinjol ini menambah lagi beban bagi mahasiswa. Karena apa?
sebulan tuh dia 3% bunganya. Jadi bukannya ini kuliah jatuh ke timba tangga pula ini, dari mulut harimau ke mulut buaya ini. Jadi mahasiswa ITB itu nggak ada lagi yang rasa kemanusiaan tuh nggak ada. Adanya cuman ya penting ITB dapat duit, itu aja. Itu bahayanya sekarang ini. Pendidikan sekarang ini negeri maupun swasta udah komersial semua. Ya, makasih. Rasanya sih nggak ada yang aneh ya zaman sekarang ya kalau ini. Karena gini, dulu kan kalau zaman saya kuliah, kiriman dari orang tua juga kan suka terlambat ya. Atau memang kita juga orang nggak mampu lah. Akhirnya kan harus bertahan hidup gitu. Ya sekarang kalau ada yang memfasilitasi, terus udah ada fintech, sah-sah aja sih. Cuma ya kita nggak bisa terima itu sebagai bagaimana ya. Di Amerika juga ada perbankan yang khusus membiayai orang sebelum kuliah, nanti setelah kuliah selesai dia kembalikan. Itu kayak apa ya, hal yang nggak terlalu melanggar normal lah, mau dikatakan gitu. Yang jadi persoalan ini sekarang diatur seberapa sadis kita, mau dikasih bunga berapa gitu, terus berapa jumlahnya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang terjadi, mereka main kripto, main forex ya, akhirnya nggak bisa bayar, terus bunuh diri. Nah itu yang ditakutin. Begitu aja sih, nggak harusnya ya lebih bisa open minded sih kalau menurut saya, bukan hal masalah yang selalu tabu kayak seks di luar nikah. Nggak kayak gitu juga sih. Terima kasih. Kita tuh mesti hati-hati ya. Jangankan buat kuliah ya, yang buat bisnis saja pakai pinjol banyak yang kejerat loh, bukannya untung malah buntung. Kan udah banyak yang pada loncat itu bunuh diri ya. Kalau saya pribadi malah sebaiknya dihindari lah. Kalau memang nggak ada duit ya nggak usah kuliah dulu lah, kumpulin duit dulu. Itu sangat bahaya tuh, bunganya kan tinggi. Bisnis saja nggak ngejar, apalagi kuliah. Malah kalau saya sebaiknya kalau bisa pinjol dihilangkan lah dari Indonesia. Kasihan Bu, udah banyak yang loncat segala macam. Ada yang jadi waktu itu sampai bunuh temennya, nyolong handphone, jadi kriminal, kan nggak bagus. Sebaiknya dihilangkan aja malah. Ya kalau setuju atau enggaknya, saya sih nggak setuju ya. Karena ini kan untuk meningkatkan SDM. Dan lagi itu ITB, yang lolos ITB bukan orang sembarangan. Itu otaknya bisa dibilang encer ya. Jadi harusnya pemerintah memberikan bantuan. Cuman kalau dalam hal ini ya ITB-nya udah berbisnis ya sama aja seperti universitas swasta lainnya. Ya ITB juga takut kan kalau mahasiswanya menunggak, mereka juga akan tersendat. Jadi ya mau nggak mau mendingan dibiarkan aja atau diresmikan aja mahasiswa boleh mengambil pinjol untuk pembayaran. Nah dari sisi pemerintah juga karena nggak mampu membantu ya dilegalkan, dibolehkan hal seperti itu. Daripada harus bank-bank pemerintah yang memberikan pinjaman lalu resikonya gagal bayar, kan lebih baik pinjol aja yang gagal bayar, kan pinjol itu swasta. Jadi semuanya aman, pemerintah aman, pihak ITB aman, tinggal mahasiswanya nanti yang habis di kena blacklist. Kita tahu sendiri ya mahasiswa, apalagi yang semester awal, kalau dia minjem bayarnya pakai apa, kan agak sulit ya kalau mahasiswa baru itu mendapatkan penghasilan. Kalaupun misalkan kiriman orang tuanya terlambat seperti yang kasus diinfokan tadi, ya nggak usah diresmikan, mahasiswanya udah tahu sendiri, saya bisa pakai pinjol sementara sambil nungguin kiriman orang tua. Jadi nggak perlu ada peresmian dari pihak ITB atau pemerintah. Itu pun mahasiswanya udah pada tahu kalau misalkan ada keperluan sementara dia bisa pakai pinjol. Tapi kalau memang tidak mampu secara keuangan pakai pinjol ya bahaya, bayarnya pakai apa nanti? Nama yang akan jelek. Walaupun nanti misalkan sudah lulus baru dibayar, ya jangan-jangan udah keburu di blacklist namanya. Dari saya itu aja, terima kasih. Iya, menyangkut ini udah nggak etis ya. Ini lembaga pendidikan tinggi,
Ini nggak tahu, ini kerjasamanya sampai segimana, apakah dia sampai mempromosikan pinjol itu ya, dengan dalih, oh kalau Anda susah keuangan, bayar uang kuliah bisa pakai itu. Mestinya mereka pakai etik ya. Kembali lagi ini masalah etika ini hilang ya di negara kita ini. Mestinya itu pendidikan tinggi ya, bukan mempromosikan satu entitas swasta dengan memanfaatkan privilege-nya perguruan tinggi ya. Itu kan harus ditanya juga bunganya berapa ya, gimana itu cara penanganan kalau dia telat cicil atau nggak bisa bayar. Kan perguruan tinggi kalau mau promosikan itu kan harus bertanggung jawab juga sampai ke akibatnya. Jangan cuma cari cuan, ini jelek nih. Perguruan tinggi bukan cari cuan, ya kan? Mendidik sumber daya manusia supaya berkualitas, bukan dengan cara begitu. Semua cari kayak menjadi entitas bisnis. Nggak bener lah. Coba di review ulang itu, kelewatan itu. Makasih. Begini, di negeri itu banyak nggak benar. OJK juga nggak benar pinjol. Mesti pemerintah dukung. Lihat gimana kita membina generasi bangsa, memang benar-benar menciptakan ITB, menciptakan teknologi kan seperti IPB, menciptakan pertanian. Kita mendukung, lihat faktornya apa. Kalau memang perlu bunganya ringan, kalau perlu nggak perlu. Kita bina bangsa kita supaya maju seperti Tiongkok, ciptakan teknologi keluar angkasa. Saya terima kasih Horas. Ini kan begini, kita ini kan sebenarnya beredar di masyarakat ini banyak mafia loh sekarang. Yang pinjol-pinjol ini kan saya kategorikan itu mafia semua. Mafia apa? Jadi ya mendidik anak-anak kita itu untuk tidak kerja, untuk utang. Budaya utang itu udah dilatih mulai dari SD. Udah dia pegang handphone, dapat kartu langsung bisa utang kan, pinjol. Ini kan gak bagus sih, ngeri banget ini, ngeri sekali. Terus apalagi untuk kuliah ya, biaya kuliah saya pikir sambil utang begitu nggak etis lah. Kalau nggak mampu untuk bayar kuliah, ya kerja, usaha sendiri lah, jualan apa kayak, nggak usah dipaksain untuk kuliah lah. Percuma, kuliah banyak-banyak juga buat apa kalau habis lulus nggak ada kerjaan. S1, S2, mau gaji berapa, siapa juga mau gaji. Kalau yang buka perusahaan nggak ada, ya nggak. Terus, ini harus ditertibkan ini yang pinjol-pinjol, bahaya sekali mbak. Dia jadi ajarin anak-anak kita untuk hutang, sembarangan. Bayangin aja, motor saya abrek-abrek di sini semuanya kredit. Entar kalau dinagih, malah galakan dia yang dinagih itu. Benar nggak, Mbak? Jadi inilah pemerintah ini harus pinjol-pinjol, saya harus jangan dikasih izin lah, sangat membahayakan negara. Oh, menurut saya ya oke aja itu. Disinilah beda milenial sama yang jadul-jadul. Sekarang kan pilpres juga begitu. Di mana-mana sekarang batas-batas ekonomi, batas-batas bisnis udah semakin tidak ada sekarang. Orang luar negeri juga udah mulai datang ke sini karena internet dan semuanya udah serba milenial. Nah ini yang jadul-jadul ya pola pikirnya nggak bisa diterima. Nah sekarang melalui pendidikan juga begitu, di mana-mana juga yang pendidikan di luar negeri yang nggak ada mahasiswanya, mereka datang ke sini. Perjanjian bisnis dengan PTN juga begitu, negara juga pada kebingungan, wah kita ketinggalan zaman kalau kita bersaing dengan luar negeri. Makanya mereka masuk ke PTN itu. Nah orang milenial ya begini, harus itu tantangannya milenial. Yang jadul-jadul itu pada kebingungan untuk menghadapi itu. Nah disitulah kita ini yang milenial yang diperlukan. Jadi ya saya setuju aja karena bisnis akan menjadi tidak ada batas sekarang. Terima kasih. Iya, kalau saya nggak setuju yang barusan ngomong. Milenial itu yang pintar cuma sedikit. Banyak kan yang bunuh diri, yang begal-begal, yang rampok-rampok. Tapi kalau jadul itu nggak gampang ditipu, nggak gampang dibodohin. Makanya mereka hati-hati. Yang kayak begini, kampus cicilan ini kan bahaya.
Namanya aja pinjaman pinjol, udah pinjam jadi benjol. Begitu Bu, kalau saya bilang sih nggak boleh, kesian pakai gituan, nanti dia bisa jadi didikannya tuh bukan jadi pinter ya, jadi ya benar-benar yang kayak mafia itu begitu. Ya saya aneh gitu ya, harusnya pemerintah kasih bantuan gitu loh, bukannya maksudnya kayak pinjaman online gini dikasih ke mahasiswa itu gila. Itu kalau 6 bulan nggak bayar bisa berapa kali lipat itu utangnya. Kalau bisa sih pinjam ke bank aja, dikasih fasilitas cicilan bunga ringan. Emang mereka nggak punya jaminan, tapi jangan ke pinjol lah. Itu bunganya pasti lebih tinggi kan. Oke, makasih. Kalau saya sih prinsipnya kalau misalkan memang itu sangat membantu untuk mahasiswa ya, itu mungkin bisa mungkin oke aja lah ya. Cuma kan gini ya, kalau saya sayangkan kenapa kok harus pinjol ya? Maksudnya tuh harusnya kan bisa kerjasama sama perbankan, nanti dikelola sama koperasi dari ITB itu sendiri. Nanti mekanisme seperti apa kan nanti kan bisa dikelola ya. Jadi supaya apa ya? Ya itu mungkin dari segi bunga, dari segi yang lain-lain itu lebih istilahnya lebih terjangkau ya untuk dari mahasiswa itu sendiri ya. Dan mungkin untuk masalah untuk masalah mahasiswa itu sendiri kan dari pihak ITB kan lebih mengerti lah seperti apa ya. Jadi mungkin untuk aksesnya lebih dipermudah juga gitu. Saya seperti itu sih kalau. Baik. Kalau pinjaman itu sih mungkin membantu, tapi ini kan kalau per semester itu kan 6 bulan kemudian datang lagi ya Mbak ya, kalau UKT itu ya. Jadi yang saya khawatirkan akan lebih banyak mahasiswa bunuh diri nantinya nih, karena belum kelar, belum selesai udah datang lagi waktunya gitu loh. Jadi mestinya ya dievaluasi lagi sih ya, karena setahu saya kalau pinjol itu bunganya lumayan besar gitu, dan nggak harus dengan pinjol juga kerjasamanya gitu ya, karena kan UKT itu ya itu tadi per 6 bulan dia akan muncul gitu. Jadi kalau harus pinjam, bayar lagi, pinjam, yang ada belum selesai udah datang waktunya lagi, ini bikin lebih frustrasi sih ya. Hitungannya mestinya sih ya kerjasamanya dengan bank mungkin, tapi menurut saya juga susah sih kalau lewat pinjaman untuk UKT, karena itu memang nggak sekali gitu ya, sampai selesai itu 4 tahun loh paling enggak ya Mbak ya. Jadi menurut saya sih nggak efektif juga ya. Kalau menurut saya mindset dari mahasiswa, dari semua rakyat Indonesia mungkin harus dirubah. Pertama begini, untuk yang mahasiswa yang sudah kuliah, pinjaman itu dari universitas harusnya biasanya melalui bank. Itu pertama. Kedua, bila tidak ada kemampuan untuk kuliah, bisa pakai cara vokasi. Itu bisa langsung kerja. Karena kita lihat mindset banyak kita harus ubah. Banyak sarjana sekarang tidak punya pekerjaan dibandingkan yang diploma, D3 itu punya pekerjaan. Daripada sudah kuliah, selesai, biaya mahal, tidak punya kerjaan, percuma. Itu aja, harus dirubah. Jangan mau pinjol, sangat berbahaya sekali. Pemikiran dari universitas itu kayaknya pemikirannya sudah bukan untuk edukasi, tapi untuk mencari profit. Itu aja. Ya, menurut saya ya, kalau untuk pinjol yang ada di kampus ITB itu, bagai orang kehausan hanya melepaskan dahaga aja. Kemudian nanti di bulan berikutnya, semester berikutnya pasti akan ada masalah lagi. Nah, alangkah baiknya kalau di universitas ini jangan digunakan sistem semester, karena memang saya sebagai orang tua itu memang rasanya berat banget. Kali bayar 15 juta, 17 juta, 20 juta. Ada baiknya dicicil per bulan. Jadi misalnya per semester berapa? Nah, dianggap aja kayak zaman SMP, SMA ada SPP. Menurut saya seperti itu lebih ringan. Nah, tadi saya ada mendengar dari pemirsa sebelumnya
yaitu anak-anak S1 itu memang jarang sekali bekerja dan banyak pengangguran. Nah, kebetulan saya ini juga ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja ya. Memang rata-rata kalau anak-anak itu lulusan S1 apalagi di universitas ternama, mereka akan pilih-pilih tentang pekerjaan. Nah, setelah pilih-pilih pekerjaan, mereka juga pilih-pilih tentang gaji. Makanya rata-rata banyak sekali pengangguran S1. Tetapi banyak sekali pekerja yang hanya SMA, bahkan SMP. Nah, fenomenanya itu memang harus dirubah, bahwa pendidikan itu tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana mereka menyikapi skill yang ada, kemudian kemauan dan tekad untuk bekerja dan mencari uang untuk bagaimana bisa mengembalikan uang pendidikan yang ada di orang tuanya. Cuman maksud saya begini, itu kadang-kadang pancingan yang bukan buat sekolah doang loh Bu. Bisa nanti pinjam buat ini, buat itu. Akhirnya kejeret semua ke satu. Kedua, zaman dulu orang tua lebih pinter ya. Anak 6 bisa sekolah kuliah semua, ada banyak tanpa pinjem-pinjem. Anak sekarang kepinteran tuh, terlalu pinter main itu tuh apa tuh namanya sih sekarang mineral tuh begitu. Jadi tuh saking pinter jadi belinger, bikin ATM dibobol lah, bikin pinjol juga dia yang bikin. Banyak yang ngerusak teman sendiri begitu jadi hidupnya tuh saya liatin. Belajar lo orang tua irit-irit, bisa kok dari SMP irit-irit dikit-dikit gitu. Anak 6 aja bisa Bu teman saya. Ya gitu aja ya. Saya kok tidak sependapat ya dengan yang penanggap-penanggap yang sebelumnya ya. Saya justru merasakan bahwa ini adalah bagus. Ada pinjaman online ini ya dengan bunga, dan cuman untuk bunganya ini saya sarankan agar dikaitkan dengan IP-nya gitu. Jadi kalau IP-nya tinggi, ya bisa mendapatkan pinjaman yang lebih banyak karena dia lulusnya kan lebih cepat gitu. Jadi bagus, ini zaman kan sudah berubah. Nggak bisa, kalau saya pikir seperti Ibu tadi ngomong zaman dulu orang bisa ngirit-ngirit. Zaman dulu nggak ada Bu kebutuhan HP dan sebagainya. Zaman sekarang anak SMP nggak dikasih HP, dia nggak bisa kerjain PR, nggak bisa kerjakan ulangan, semuanya dari HP gitu. Jadi memang zaman sudah berubah begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baik Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.